Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Saya harapkan Bapak Ibu, Saudara-saudara tetap semangat, tetap bersukacita menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Mari kita akan membuka acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diperkenankan untuk belajar kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, dan kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kami jalani dalam kehidupan kami ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pelaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Topik menerima yang akan kita bahas kali ini adalah mimpi John Wesley. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas kali ini adalah mimpi John Wesley. Bapak Ibu saudara sekalian mungkin sudah mengenal siapakah tokoh yang bernama John Wesley. Dia merupakan seorang teolog yang sangat terkenal. Dia juga adalah seorang penginjil yang sangat terkenal. Ajaran teologinya dikenal sebagai Wesleyan Theology. Jadi John Wesley ini merupakan tokoh penginjil yang sangat terkenal dan dia berasal dari gereja Metodis. Ya. Jadi dia memang berasal dari gereja Metodis, yaitu dari Inggris, Metodis di Inggris. Jadi artinya dia berasal dari negara Inggris, dari aliran Metodis. Pada suatu hari John Wesley bermimpi. Ia dibawa ke suatu tempat yang gelap oleh seorang malaikat, dan di mana ia melihat banyak sekali di situ orang-orang yang berteriak-teriak dan minta tolong, dan suasananya kacau dan mengerikan. Kemudian John Wesley bertanya kepada sang malaikat, "Tempat apa ini?" Lalu sang malaikat mengatakan, "Ini yang namanya neraka. Apakah di sini ada orang Katolik?" Kemudian sang malaikat katakan, "Banyak." "Apakah di sini ada orang Pentakosta?" Sang malaikat juga katakan, "Banyak." "Apakah di sini ada orang Presbyterian?" Sang malaikat juga mengatakan, "Banyak." Lalu dia dengan berdebar-debar bertanya lagi, "Apakah di sini ada orang Metodis?" Lalu sang malaikat menjawab tanpa ekspresi, "Banyak sekali." Setelah itu John Wesley diam. Semua ketika dia bertanya dari berbagai macam aliran gereja selalu dijawab banyak. Kemudian dia dibawa ke tempat lain oleh sang malaikat, tempat yang terang, di mana ada suasana kedamaian, ada keindahan, ada sukacita. Kemudian dia bertanya, "Kalau ini tempat apa?" Lalu sang malaikat mengatakan, "Ini yang dinamakan surga." "Apakah di sini ada orang Katolik?" "Tidak ada." "Apakah di sini ada orang Pentakosta?" "Tidak ada." "Apakah di sini ada orang Presbyterian?" "Tidak ada." Lalu dia menegaskan kembali, "Apakah di sini ada orang Metodis?" "Tidak ada sama sekali." John Wesley lalu bingung dan dia merasa kecewa dengan jawaban dari sang malaikat yang tidak sesuai dengan keinginan hatinya, sehingga dia bertanya dengan keras kepada sang malaikat, "Kalau begitu, yang ada di sini itu siapa?"
Karena dia melihat banyak sekali orang-orang yang bernyanyi, bermazmur, bersukacita di tempat tersebut. Yang ada di sini adalah warga kerajaan surga yang percaya kepada Yesus. Tidak ada merek gereja di sini. Tidak ada Katolik, tidak ada Pantekosta, tidak ada Presbyterian, tidak ada Metodis. Yang ada adalah tubuh Kristus sebagai warga kerajaan surga. Tidak ada merek gereja. Nah, ketika John Wesley mendengar jawaban sang malaikat, baru dia sadar bahwa ketika semuanya kembali ke surga, tidak ada lagi merek gereja. Yesus tidak memandang masing-masing dari merek gereja, tapi semuanya adalah satu kesatuan sebagai warga kerajaan surga, sebagai tubuh Kristus, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kita harus mengerti bahwa ketika nanti kita kembali ke surga, tidak ada lagi merek gereja. Jadi kita tidak lagi bertanya, oh saya dari Katolik, oh saya dari Pantekosta, oh saya dari Presbyterian, saya dari Metodis. Itu tidak ada lagi. Semua adalah warga kerajaan surga sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus. Firman Tuhan katakan dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-20, di situ dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat satu-satunya di dalam hidupnya, itu adalah orang yang akan menjadi warga kerajaan surga. Jadi orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah syarat supaya kita boleh masuk surga, supaya kita menjadi warga kerajaan surga. Demikian juga di dalam Roma pasal 12 ayat yang kelima, dikatakan demikian. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Perhatikan kata-kata walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Jadi walaupun kita mungkin berasal dari berbagai macam aliran, mungkin kita berasal dari Katolik, kita berasal dari Pantekosta, kita berasal dari Presbyterian, kita berasal dari Metodis, itu banyak. Tetapi dikatakan di sini satu tubuh di dalam Kristus. Jadi tidak ada lagi pembedaan, tidak ada lagi merek gereja yang dipertahankan ketika kita sudah menjadi warga kerajaan sorga. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersatu, kita tidak lagi berjalan mempertahankan merek gereja kita masing-masing. Mari kita menyebarkan Injil, memberitakan Injil Yesus Kristus sebagai tubuh Kristus yang bersatu di dalam satu tubuh di mana kepalanya adalah Kristus. Jadi kita semua adalah tubuh Kristus. Semua orang-orang yang percaya kepada Yesus tergabung menjadi satu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah belajar kebenaran firman-Mu, supaya kami tidak mengagung-agungkan aliran kami atau golongan kami, tetapi kami semua adalah tubuh Kristus sebagai satu kesatuan orang-orang yang percaya kepada Yesus, di mana Tuhan sudah menjanjikan bagi kami yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka kami adalah warga kerajaan sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.